Kasus kali ini masih tergolong baru dan sangat mengerikan. Seorang buruh kapal ikan menemukan sebuah bungkusan terapung di permukaan air. Setelah dilaporkan dan diperiksa oleh polisi, di dalamnya ditemukan tubuh tanpa kulit pada jari-jarinya telah hilang. Diduga untuk menghapus sidik jari dan menyamarkan identitas korban. Bagaimana kisahnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Akibat Tidak Jaga Omongan Berujung Petaka. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini dibuka guys pada sebuah cerita di mana ini terjadi di Muara Baru, Jakarta pada tahun 2024. Seorang wanita bernama Sinta Handiana berusia 40 tahun. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki 4 orang anak. Dan di sini ada seorang laki-laki bernama Fauzan Fahmi berusia 43 tahun. Dan ia sudah memiliki istri guys. Nah, ia ini berprofesi sebagai tukang jagal sapi dan kambing. Berawal dari kedekatan yang tak disengaja pada tahun 2020, hingga akhirnya mereka terlibat dalam hubungan terlarang. Sinta ini adalah warga RT 3 RW 4 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Miman ayahnya yang kini berusia 65 tahun. Dan Supriyati ibunya yang berusia 58 tahun. Nah, dalam keluarganya, Sinta adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Dan saudara terakhirnya adalah kembarannya, Santi Handiani guys. Menurut Ketua RT 4 Muhammad, Sinta kini hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Setelah menikah, Sinta sempat tinggal bersama suaminya. Namun, setelah sang suami meninggal, ia kembali ke kampung halaman orang tuanya. Meski begitu, ia memilih mengontrak rumah sendiri bersama anak-anaknya, yang lokasinya berjarak sekitar 100 meter dari rumah orang tuanya guys. Sejak kembali, Sinta diketahui bekerja di Jakarta dan sering terlihat keluar rumah menjelang maghrib, lalu pulang sekitar pukul 6 pagi. Pola aktivitas ini memicu berbagai isu miring di masyarakat mengenai pekerjaannya. Namun, di sini keluarga membantah rumor tersebut. Mereka menjelaskan bahwa Sinta memang bekerja di malam hari sebagai administrasi paket di Jakarta Utara dengan sistem shift malam. Selain pekerjaan utamanya, ia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjadi pengepul ikan dan menjalankan usaha makanan beku. Keluarga menggambarkan Sinta sebagai pekerja yang ulet dan bertanggung jawab, terutama dalam memastikan anak-anaknya tetap sekolah. Usaha Sinta sebagai pengepul ikan tampaknya memiliki kaitan dengan Fauzan. Beberapa media menyebutkan bahwa Fauzan adalah maklar ikan di pasar lelang Muara Baru dan sering terlihat bersama Sinta. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indadi, selain bekerja di pasar lelang, Fauzan juga dikenal sebagai tukang jagal hewan seperti kambing dan sapi. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika menjalin hubungan dengan Sinta, Fauzan ini sebenarnya masih memiliki istri guys. Di rumahnya yang terletak di Gang Masjid Muara Baru, RT 18 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Warga menyebut Fauzan tinggal bersama istri dan 1 anaknya.
sementara anaknya yang lain dikabarkan menempuh pendidikan pesantren. Pada Minggu 27 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 9 pagi guys, Sinta menghubungi Fauzan untuk meminta dibawakan ikan tuna. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah hotel. Namun, saat pertemuan di sore harinya, Fauzan ternyata tidak membawa ikan tersebut. Sebaliknya, ia menyarankan Sinta untuk langsung ke rumahnya mengambil ikan tersebut. Sebelum berangkat ke rumah Fauzan, keduanya sempat berhubungan satu kali di kamar nomor 502 di hotel tersebut. Setelah itu, mereka pergi bersama menuju rumah Fauzan untuk mengambil ikan. Setibanya di depan rumah, Fauzan mengajak Sinta naik ke kontrakannya yang berada di lantai atas. Namun, Sinta menolak dan mengatakan, "Saya nggak mau takut ada perek." Nah, di sini guys, perek berarti, dan kata perek tersebut ditujukan kepada istri Fauzan. Fauzan kemudian menjawab bahwa istrinya sedang keluar berjualan dan rumahnya kosong. Mendengar itu, Sinta tiba-tiba menimpali dengan berkata, "Kamu juga kan anak perek." Dalam keadaan gelap mata, Fauzan tidak terima ibunya disebut sebagai perek. Dengan emosi yang meluap, ia Sinta dari belakang selama sekitar 20 menit. Sinta berusaha meronta dengan wajah yang semakin membiru. Tetapi Fauzan tidak menghentikan tindakannya. Malah semakin memperkuat cengkramannya guys. Hingga akhirnya Sinta kehabisan napas dan meregang nyawa. Tak cukup sampai di situ, Fauzan mengambil yang biasa ia gunakan untuk menyembelih hewan. Tanpa rasa belas kasihan, ia hingga terpisah dari tubuhnya. Dengan keahlian yang dimilikinya, proses itu berlangsung cepat. Fauzan kemudian melanjutkan aksinya dengan menghilangkan sidik jari Sinta untuk menyulitkan identifikasinya. Bagian kepala Sinta yang sudah kemudian dimasukkan Fauzan ke dalam kantong plastik dan karung kecil. Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Fauzan keluar dari rumahnya untuk membuangnya. Fauzan membuang bagian Sinta di sekitar Jalan Pola Airut, pintu air Muara Baru, Jakarta Utara. Setelah membuang bungkusan tersebut, Fauzan kembali lagi ke rumahnya. Pada Senin 28 Oktober tahun 2024, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Fauzan membeli sejumlah perlengkapan seperti karung berukuran besar, kardus, hingga tali untuk membungkus bagian tubuh Sinta. Bagian tubuh tersebut dibungkus Fauzan memakai selimut terlebih dahulu, lalu dilapisi kardus dan diikat tali rafia. Setelah itu, Fauzan menghubungi seorang temannya berinisial J untuk meminta bantuan memindahkan bungkusan tersebut. Kepada J, Fauzan berdalih bahwa bungkusan itu berisi ikan tuna yang akan dikirim ke seseorang di Bandara Soekarno-Hatta. Pada pukul 8 malam, ketika hendak ke bandara, Fauzan beralasan bahwa orang yang memesan tidak dapat dihubungi dan memutuskan untuk membuang bungkusan tersebut. Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Fauzan mengarahkan J membuang bungkusan ke jalan pelabuhan Muara Baru. Kemudian, bungkusan tersebut dilemparkan ke pinggir laut. Pada Senin pagi di hari yang sama, di rumah orang tua Sinta, salah satu cucu datang berjalan kaki meminta uang kepada neneknya Supiati untuk membeli makan. Heran dengan permintaan tersebut, Supiati bertanya tentang keberadaan ibu mereka. Anak-anak itu menjawab bahwa ibu mereka belum pulang sejak malam. Kekhawatiran pun mulai muncul karena Sinta biasanya selalu pulang di pagi hari. Keesokan harinya, hari Selasa, seorang buruh kapal ikan yang sedang duduk santai melihat sebuah buntalan mengambang di air. Rasa penasaran juga dirasakan oleh pekerja lain di sekitar lokasi. Salah satu dari mereka memanggil Denny, seorang petugas SPBU,
untuk membantu mengangkat buntalan itu. Namun, karena merasa ada yang tidak beres, mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Saat polisi tiba, buntalan tersebut dibuka dan ditemukan 5 lapisan, yakni kardus, karung, selimut, kardus lagi, dan lapisan terakhir berupa kasur. Di dalam kasur itu terdapat tubuh seorang. Berdasarkan pakaian, tampak bahwa tubuh tersebut adalah milik seorang wanita. Bagian perut terlihat membesar, meskipun tidak jelas apakah itu akibat pembengkakan atau sebab lain. Polisi segera mengerahkan unit pencarian termasuk anjing pelacak K9 dan bantuan warga untuk menemukan bagian tubuh yang hilang. Setelah menyisir area sekitar, korban ditemukan di semak-semak berjarak sekitar 600 meter dari lokasi tubuh utama. Proses identifikasi menghadapi hambatan karena kulit pada sidik jari korban telah dihilangkan. Polisi kemudian menggunakan metode analisis wajah sambil mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman CCTV untuk mengungkap identitas korban. Kesimpulan awal polisi menyebut korban adalah hasil kejahatan. Tetapi, tempat kejadian diperkirakan bukan di lokasi penemuan karena area tersebut ramai aktivitas hingga malam hari. Titik terang muncul saat polisi berhasil mengidentifikasi korban sebagai Sinta Handiana melalui rekaman CCTV dan keterangan saksi. Pada 31 Oktober tahun 2024, polisi menangkap Fauzan di rumahnya. Karena melawan saat ditangkap, ia dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Polisi kemudian mengabarkan keluarga Sinta tentang penemuan tubuhnya di Muara Baru. Kabar ini membuat keluarga terpukul, terutama sang ayah yang jatuh sakit karena syok. Penemuan tubuh Sinta dengan perut membesar memicu isu miring, termasuk dugaan ia sedang hamil atau menikah siri dengan Fauzan, guys. Keluarga membantah semua tuduhan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa tubuh Sinta memang berperawakan besar dan ia sudah steril sejak melahirkan anak terakhirnya. Dalam penyelidikan awal, Fauzan berbicara ngawur dan sulit dimintai keterangan. Setelah dilakukan tes urin, ia dinyatakan positif menggunakan yang diduga menjadi salah satu alasan ia tega melakukan kejahatan tersebut. Setelah pengaruh obat mereda, Fauzan akhirnya bisa dimintai keterangan dan ia mengungkapkan semua yang telah dilakukannya. Fauzan menjelaskan kepada polisi bahwa motif tersebut adalah rasa sakit hati karena Sinta menyebut ibunya dan istrinya sebagai perek. Ia mengatakan tindakannya terjadi secara spontan karena emosi yang meluap. Polisi sendiri menduga bahwa tindakan Fauzan kemungkinan besar dipengaruhi oleh penggunaan obat terlarang. Fauzan diancam dengan pasal 338 dengan hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini sangat mengerikan karena melibatkan kejahatan yang dilakukan dengan sangat brutal. Kasus ini menunjukkan betapa emosi bisa membawa seseorang pada kekerasan yang tak terkendali. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam waspada guys. Bye-bye guys.